IQ lu berapa sih? 137 ya nggak salah. Itu jenius masuk ya. IQ lu sebenarnya berapa sih? Lu pernah ngecek gak? Terakhir SD itu 145 lah. Hah? Halo semuanya. Di masyarakat kita sempat rame dan mungkin sampai sekarang masih rame soal IQ rata-rata yang cuma 78. Ada yang masih ingat? Nah, ini jadi kontroversi. Banyak yang setuju, banyak juga yang nolak hasil penelitian itu karena dianggap nggak valid. Nah, itu saya sangat tidak setuju sekali. Jangan kita percaya terhadap IQ orang Indonesia itu jongkok 78. Nah, sebenarnya buat apa sih IQ itu? Oke, gini. Pernah nggak sih lu bingung, kok ada ya orang yang pinter banget, nilai rapotnya selalu 100, tapi pas di dunia kerja, aduh, malah kayak nggak bisa connect sama orang lain. Atau kebalikannya, ada orang yang mungkin pas sekolah biasa-biasa aja, nggak jago matematika atau fisika, tapi begitu masuk tim, dia ini kayak perekatnya. Dia bikin semua orang nyaman, gampang banget akrab, dan teamwork jadi berjalan lancar. Atau yang paling bikin kita mikir, ada loh orang yang hidupnya kayak dihajar masalah bertubi-tubi, tapi kok ya dia tetap tenang, bijak, dan gak gampang tumbang. Kira-kira rahasianya apa ya? Nah, dibalik semua fenomena itu, ada 3 jenis kecerdasan yang selama ini mungkin kita cuma dengar sekilas, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Yang selama ini mungkin kebanyakan dari kita cuma tahu IQ aja. Balik lagi bareng gue Sangkala Tenang di Ngomong Hidup. Di video ini kita nggak cuma bakal bahas definisi yang kaku, tapi kita kupas tuntas dari A sampai Z. Mulai dari sejarahnya, teori-teori dibaliknya, dan gimana sih fungsi ketiganya di hidup kita sehari-hari. Sampai yang paling penting, gimana caranya biar kita bisa ningkatin ketiga kecerdasan ini. Siap-siap, video ini bakal bikin otak kalian, hati kalian, dan jiwa kalian upgrade bareng-bareng. Kita mulai. Bagian 1. Kenalan sama IQ, EQ, dan SQ. Oke, kita mulai dari yang paling terkenal, si bintang kelas, IQ atau Intelligence Quotient. IQ ini kayak mesin utama di kepala kita, mesin yang bikin kita bisa mikir, hitung, dan mecahin masalah. Istilah ini pertama kali dikenalin sama bapak-bapak pinter dari Prancis, namanya Alfred Binet, di awal abad ke-20. Beliau bikin tes buat ngukur kemampuan kognitif anak-anak. Jadi IQ itu fokusnya ke hal-hal yang sifatnya logis dan analitis, kayak pemecahan masalah. Misal, mikirin gimana caranya biar bisa nginstal rak buku IKEA tanpa ada baut yang sisa. Terus kemampuan bahasa, misal dalam nyusun kata-kata buat bikin argumen yang kuat. Terus juga di bidang matematika, misal kayak ngitung laba rugi bisnis jualan online biar gak tekor, semacam itulah. Intinya IQ itu diukur pakai tes standar. Kalau kalian pernah ikut tes psikologi atau tes masuk kampus atau tes pas kalian daftar kerja yang isinya soal logika, matematika, dan bahasa, nah itu lagi ngukur IQ kalian. Gampangnya, orang dengan IQ tinggi itu biasanya cepat paham konsep teknis atau rumus yang ribet. Sekarang kita ke saudaranya yang gak kalah penting, si social butterfly, EQ atau emotional quotient. Kalau IQ itu soal otak, EQ ini soal hati. Istilah ini jadi populer banget berkat bukunya Daniel Goleman di tahun 1995. Goleman bilang, EQ itu kemampuan kita buat memahami, mengelola, dan mengarahkan emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Ini gak cuma soal gak gampang marah, tapi juga termasuk empati. Rasain apa yang orang lain rasain. Kalau ada teman lagi sedih, kita gak malah bilang, ah lebay loh, tapi malah nanya, ada apa? Cerita aja, gitu. Terus juga soal komunikasi efektif. Jadi lu tahu kapan harus ngomong dan kapan harus dengerin. Terus juga soal hubungan sosial. Misal lu gampang banget bikin orang lain ngerasa nyaman. Nah ini termasuk kemampuan dari EQ. Contoh paling gampang, seorang manajer yang nggak cuma bisa ngasih perintah, tapi juga tahu gimana caranya memotivasi timnya. Ngerti kalau ada tim yang lagi burnout, dan bisa nyelesain konflik tanpa bikin suasana makin panas. Itu tandanya EQ-nya tinggi. Nah, yang terakhir ini yang sering kita lupain, SQ atau Spiritual Quotient. Ini bukan cuma soal agama ya. Ini kecerdasan yang populer berkat penelitian dari Dana Zohar dan Ian Marshall. Mereka bilang, SQ itu adalah kemampuan kita buat memahami makna hidup, nilai-nilai, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. SQ itu yang bikin kita punya kompas moral, yang bikin kita nanya, tujuan hidup gua apa sih? Atau kenapa gua harus kerja keras setiap hari? Contohnya, ada orang yang usahanya bangkrut, utangnya numpuk, tapi dia nggak nyerah dan malah bisa bangkit lebih kuat. Kenapa? Karena dia punya SQ yang kuat. Dia percaya kalau dibalik semua masalah itu ada makna atau tujuan yang lebih besar. Dia nggak cuma fokus sama uang, tapi juga sama ketenangan batin dan tujuan hidup. Intinya, SQ itu kayak GPS di hidup kita.
Dia yang nunjukin arah, apa yang penting, dan apa yang harus kita perjuangin. Bagian 2, teori dan aspek-aspek kecerdasan. Sekarang kita masuk ke sesi yang agak lebih berat. Tapi tenang, kita bikin santai. Kita bakal kupas tuntas teori di balik ketiga kecerdasan ini. Pertama, teori-teori IQ. Teori pertama yang paling terkenal itu Spearman's G-Factor. Teori ini bilang kalau semua kecerdasan kita itu kayak dihubungkan sama satu kecerdasan umum atau G-Factor. Jadi kalau lu pinter di satu bidang, kemungkinan besar lu juga akan pinter di bidang lain. Tapi ada juga teori yang lebih populer dan memberi harapan, yaitu Multiple Intelligence dari Howard Gardner. Gardner bilang, kecerdasan itu nggak cuma satu, IQ itu cuma salah satunya. Ada banyak jenis kecerdasan lain, kayak kecerdasan musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, dan lain-lain. Intinya, kalau lu nggak jago matematika, bukan berarti lu nggak pinter. Mungkin kecerdasan lu ada di bidang lain. Jadi, buat lu yang nggak jago di satu bidang, nggak usah insecure, karena pasti ada bidang lain yang lu jago di situ. Kedua, teori-teori EQ. Nah, ini dia teori yang bikin EQ meledak. Model Goleman punya 5 pilar utama. Pertama, self-awareness. Ini kemampuan kita buat kenal diri sendiri. Kita tahu apa kekuatan, kelemahan, dan apa yang kita rasain. Kedua, self-regulation. Ini kemampuan buat ngatur emosi. Kalau lagi marah, kita nggak langsung ngamuk. Tapi kita tahu gimana caranya biar emosi kita itu nggak meledak. Ketiga, motivation. Ini dorongan dari dalam diri. Kalau lagi males, kita tahu gimana cara nyemangatin diri sendiri. Keempat, empati. Kayak yang tadi kita bahas, ini kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Dan yang kelima, social skills. Ini kemampuan buat berinteraksi sama orang lain, membangun hubungan, dan berkomunikasi dengan efektif. 3. Teori-teori SQ. Teori SQ dari Dana Zohar itu menarik banget. Dia bilang, SQ itu kecerdasan kita buat mecahin masalah eksistensial. Ini bukan masalah tugas kantor atau skripsi ya. Ini masalah kayak, kenapa sih gua hidup? Apa tujuan gua? Dan apa yang bikin hidup gua berarti? SQ itu punya aspek-aspek kayak kesadaran diri. Kita tahu siapa kita, apa tujuan kita. Terus nilai hidup. Kita punya prinsip yang kita pegang teguh. Terus juga moralitas. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, bahkan tanpa ada yang ngawasin sekalipun. Dan juga aspek kemampuan buat melihat makna. Kita bisa lihat hikmah di balik setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Bagian 3, kenapa tiga-tiganya penting? Sekarang kita gabungin semuanya. Kenapa sih kita butuh ketiganya? Kalau diibaratkan ya, IQ itu kayak mesin mobil kita. Dia yang bikin kita bisa jalan. Kita butuh IQ buat pendidikan. Misal ngerjain soal, nulis makalah, atau nguasain materi yang ribet. Terus buat riset dan profesi teknis. Misal buat jadi developer, ilmuwan, insinyur, atau profesi-profesi lainnya yang butuh kemampuan analitis yang proper. Terus juga buat mecahin masalah kompleks, kayak mikirin strategi bisnis, atau nyari solusi buat masalah global, atau yang lain-lainnya. Tapi, punya mesin mobil yang kencang doang nggak cukup. Kita butuh EQ sebagai setir dan rem. EQ ini yang bikin kita nggak nabrak. Kita butuh EQ buat membangun hubungan, misal punya temen, pacar, atau keluarga yang suportif. Terus buat memimpin tim, kayak mengelola orang, bukan cuma ngasih perintah. Terus buat mengatasi stres, kita tahu gimana cara nenangin diri pas tekanan datang bertubi-tubi. Terus juga buat hidup sehat secara mental. Kita tahu emosi kita dan tahu cara menanganinya. Dan yang terakhir, mobil secanggih apapun nggak akan berguna kalau kita nggak tahu mau kemana. Nah, disinilah SQ berperan sebagai GPS. SQ ini yang nunjukin kita arah, apa yang harus kita tuju. Kita butuh SQ buat menjaga ketenangan batin, biar kita nggak gampang panik karena kita punya tujuan dan nilai yang jelas. Juga buat menentukan arah hidup, kita tahu passion kita dan apa yang benar-benar penting buat kita. Dan juga buat membuat keputusan etis. Kita nggak gampang tergoda buat curang atau korupsi kayak bajingan-bajingan di atas, karena kita punya kompas moral. Ini dia masalahnya. Kalau cuma punya satu kecerdasan, hidup kita bisa nggak seimbang. Misal, punya IQ tinggi tapi EQ-nya rendah. Lu bisa jadi orang yang pinter banget, jago ngitung, jago ngomong, tapi susah kerjasama di tim. Atau EQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah. Lu bisa jadi orang yang ramah banget, hangat, dan disukai banyak orang. Tapi lu bisa kesulitan kalau harus ngadepin masalah yang butuh pemikiran logis dan analisis yang dalam. Ibaratnya, lu punya banyak temen, tapi nggak tahu cara nyelesain masalah yang butuh logika.
Atau misal cuma punya IQ sama EQ tinggi, tapi SQ-nya rendah. Lu bisa sukses banget secara materi dan punya banyak temen. Tapi di dalam hati, lu merasa kosong. Gak tahu apa tujuan hidup, gak ada makna, dan hampa. Intinya, kecerdasan sejati itu bukan soal punya salah satu yang paling tinggi. Kecerdasan sejati itu soal keseimbangan. Perfectly balanced. Bagian 4, studi kasus dan masalah sehari-hari. Biar lebih jelas, kita ambil contoh kasus sehari-hari. Kasus 1, masalah IQ versus EQ. Bayangin, ada orang yang super jago di bidangnya, semua masalah teknis bisa dipecahin, dia itu programmer andalan. Tapi dia sering banget bentrok sama rekan kerjanya. Maunya menang sendiri, gak mau dengerin pendapat orang lain, dan suka ngeremehin orang. Alhasil, timnya jadi gak kompak dan produktivitas menurun. Nah, ini jelas masalah EQ. IQ-nya tinggi, tapi nggak bisa mengelola emosi dan interaksi sosial. Kasus kedua, masalah EQ versus SQ. Ada seorang pemimpin karismatik, omongannya bikin orang terhanyut, dia disukai banyak orang, jago banget ngelobi, pokoknya EQ-nya tinggi banget. Tapi di belakang, dia malah korupsi dan manfaatin jabatannya buat kepentingan pribadi. Dia nggak punya integritas. Ini adalah masalah SQ, dia punya kemampuan sosial yang luar biasa atau EQ, tapi nggak punya kompas moral dan nilai-nilai hidup yang kuat. Kasus ketiga, masalah SQ versus IQ. Ada juga kasus kayak gini. Seseorang yang rajin ibadah, hidupnya lurus, tulus, dan sering terlibat kegiatan sosial. Secara SQ dia kuat, tapi dia gampang banget percaya sama hoax yang beredar di grup WhatsApp. Nggak mau mikir kritis, langsung percaya aja. Ini adalah masalah IQ. SQ-nya kuat, tapi kurang berpikir logis dan menganalisis informasi yang dia terima. Bagian 5. Faktor penghambat perkembangan. Jadi, kenapa sih kadang kita merasa salah satu kecerdasan ini kurang berkembang? Pertama, IQ. IQ lo kurang berkembang bisa jadi karena pertama, kurang stimulasi. Di masa kecil, otak kita itu kayak spons yang butuh stimulasi. Kalau kurang baca, kurang main puzzle, atau permainan yang ngasah kecerdasan, atau kurang diajak mikir, IQ bisa nggak berkembang maksimal. Kedua, karena gizi buruk. Otak kita butuh nutrisi yang baik, cuy. Kalau makanannya cuma mie instan doang, gimana otak bisa kerja maksimal? Masalah ketiga, lingkungan pendidikan minim. Kalau lingkungan nggak mendukung kita buat belajar dan penasaran, IQ juga susah naik. Kedua, EQ. Ada beberapa hal yang bikin EQ lu kurang berkembang. Pertama, pola asuh. Kalau dari kecil kita nggak diajarin buat kenal sama emosi kita, kayak misal dilarang buat nangis, kita bisa kesulitan ngatur emosi saat dewasa. Terus kedua, trauma masa lalu. Pengalaman buruk di masa lalu bisa bikin kita takut membuka diri atau jadi gampang marah. Terus juga lingkungan yang toksik. Lingkungan yang penuh dengan drama dan konflik bisa bikin EQ kita jadi nggak sehat. Ketiga, SQ. Nah, SQ ini kurang berkembang bisa karena beberapa hal, kayak krisis nilai. Kita hidup di zaman yang serba instan dan materialistis. Banyak orang bingung apa yang benar-benar penting di hidup ini. Terus juga bisa karena terlalu materialistis. Cuma fokus sama uang, dan uang. Sampai lupa sama ketenangan batin. Terus juga bisa karena kehilangan arah hidup. Kita nggak tahu apa tujuan kita, jadi hidup cuma kayak ngikutin arus saja. Bagian 6. Gimana cara ningkatin ketiganya? Nah, ini dia bagian yang paling penting. Kabar baiknya, IQ, EQ, dan SQ itu bisa dilatih. Mereka bukan sesuatu yang permanen. Pertama, gimana buat ningkatin IQ? Buat ningkatin IQ, lu bisa pertama latihan problem solving. Coba main sudoku, catur, atau main puzzle, atau game lain yang butuh mikir dan pakai strategi. Terus kedua, bikin otak lu penasaran. Misal dengan baca buku yang topiknya beragam, dari sejarah sampai sains. Belajar bahasa baru juga bisa. Terus ketiga, jaga kesehatan otak. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan olahraga rutin. Intinya, perlakukan otak lu kayak raja. Jangan disuruh begadang terus, kasihan. Kedua, gimana buat ningkatin EQ? Buat ningkatin EQ, lu bisa latihan self-awareness. Coba journaling, tulis apa yang lu rasain hari ini, kenapa lu ngerasa begitu, dan apa yang bisa lu lakuin. Terus kedua, lu bisa belajar buat dengerin. Kalau orang lain lagi cerita, dengerin bener-bener. Jangan sibuk mikirin balesan atau ngeliatin HP. Terus juga latih empati lu. Coba bayangin, kalau lu jadi dia, apa yang bakal lu lakuin? Kalau nggak ngerti, tanya aja. Gimana sih rasanya jadi lu? Ketiga, gimana cara ningkatin SQ? Buat ningkatin SQ, lu bisa coba pertama cari tujuan hidup. Renungin lagi, apa sih yang paling penting buat lo? Atau apa yang mau lu warisin ke dunia ini? Kedua, lu bisa coba terlibat
dalam kegiatan sosial. Misal gabung ke komunitas sukarelawan, bantu orang lain tanpa ngarepin imbalan. Ini bisa bikin kita ngerasa hidup kita lebih berarti. Terus ketiga, lu bisa coba meditasi atau refleksi diri. Setiap hari luangin waktu 5-10 menit buat hening. Pikirin apa yang udah lu lakuin dan apa yang bisa lu syukurin. Ini bisa bikin pikiran lebih jernih dan hati lebih tenang. Bagian 7, penutup. Jadi, ingat ya, IQ itu adalah mesin otak kita. Dia yang bikin kita bisa mikir cepat dan canggih. EQ itu adalah setir dan remnya. Dia yang bikin kita nggak nabrak orang atau nyungsep ke jurang. Dan SQ itu adalah GPS kita. Dia yang nunjukin arah dan jalan yang benar. Tanpa ketiganya, kita bisa aja nyasar atau tabrakan di jalan hidup. Kita seringkali cuma bangga kalau dapat nilai bagus di sekolah atau berhasil dalam karir. Padahal itu cuma sebagian dari cerita. Kecerdasan sejati itu bukan cuma soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa bijak kita buat ngelola hati. Dan seberapa dalam kita dalam memaknai hidup. Semoga video ini bisa ngebuka mata kita. Kalau punya ketiga kecerdasan ini itu penting banget. Nggak ada salah satu yang lebih baik dari yang lain. Yang ada adalah keseimbangan. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen kalau lu punya cerita atau pengalaman yang berhubungan sama IQ, EQ, atau SQ. Biar kita bisa belajar bareng. Dan share ke teman-teman lu, biar mereka tahu pembelajaran ini. Terus subscribe channel ini, biar terus berkembang. Gua pamit, sampai jumpa di Ngomong Hidup berikutnya. Bye.